di bawah tangan gitu. Hah? Di bawah tangan nggak perlu kelurahan. Itulah kalian dengan kata-kata kalian ini, kata-kata semakin memojokkan agamamu sendiri. Aku kalau kamu nggak tahu macam-macam kelurahan, dia mau punya bini kayak mau punya apa kayak nggak penting. Yang penting begini. Udah jangan nangis, Ojek. Yang penting begini. Udah jangan nangis. Ini menurut agama, bukan menurut Makanya kata si Sobat, Emang ada dukcapil di zaman Yesus? masalah juga bilang, Emang ada kakak, kartu keluarga, KTP. Udah, nggak usah murni dukcapil dulu. kota lain. Udah, Jack. Masa bisa sampai ke dukcapil? Sah, tapi sampai 4 kali. Udah, Jack. Masa dicek Kalau lagi? salah di satu, yang satu cerai. Kenapa bisa dicek ke dukcapil? Jack, ini urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Kenapa gak ke gereja? Berdosa lah kau ini, Dodi. Kau bilang. Kenapa gak ke gereja dulu kau baru menyetir kau? Biar selamat. Apa dibilang? Kenapa gak ke gereja ku bilang? Hah? Kenapa gak ke gereja kau? Kenapa gak ke gereja kau dulu? Follow dulu, follow. Suka-suka kalian. Jadi losak. Dah, kita cari yang lain. Kocak diompong.
Gereja tidak penting. Salam dari Sarawak. Ya. Mazolang. Cari ya, tapi nggak ada, weh. Nggak mau kan? Itu ku bilang. Aku tidak kerja lagi di Yunan. Kenapa deh? Halo, Halo, namanya siapa ini? orang mana? Kampung adat apa ini? Ada kawa. Oh, daerah mana itu? NTT sayang. Oh, NTT, Kupang. Iya. Salah orang saya ini. Apa? Apa? PK sama salah orang saya ini. Kalau ada suami buka turun karena saya tidak layani. 94.000 pengikut anjir. Kalau ada Jauh suami buka sekali. turun karena saya layani. Bukan levelnya saya ini, aduh level 25 lagi. Saya cuma cari cewek, bukan cari level. Saya izin follow bunda. Saya follow. Buaya. Nanti sekali-sekali mampir ke tempatku. Sekali-sekali mampir ke tempat. Di kampungku maksudku. Mampir di kampungku. Iya. Kita mau lihat, kita mau cari cewek yang jomblo kak. Kau nih cewek jomblo terus. Nggak ada cewek kak. Kamu mau jadi pacar aku? Kenapa? Orang mana? Saya orang Medan. Bukan siapa? Agak kecil kok suara. Harap pas sekali-sekali mampir dong ke kampungku. Medan, ke Kupang. Mampir ke kampungku sekali-sekali. Laki-laki setia dong. Iya, kenapa ya? Salah orang saya. Salah orang saya live ini nih. Kamu kira aku ini gila perempuan? Agama apa? Kampung. Sabar. Aku sebenarnya akan jomblo. HP sak panas lagi. Mau makan lolo? Nanti aku suap ya, suap lolo aku. Enggak. Kamu cantik sekali ya, kayak Jule. Waalaikumsalam, Pak Ci. Cobalah kau naik dulu Manulang.
Gak ada yang berani naik, takut semua sama Nora. Soalnya mereka nggak ada ilmu. Mereka takut, iya. Please, siapa yang melihat komentarku? Minta tolong boleh nggak coba lihat storyku? Apalah, please, plus. Pasien selanjutnya nggak ada. Adanya si Manulang. Manulang nih kelihatan nggak ke gereja? Manulang, ke gereja lah kau Manulang. Nggak mau kau ke gereja kau. Assalamualaikum Mbak Nora. Iya, apa urusan ente? Bukan, ya ngapain kau di sini? Lucu loh. Yang naik Kristen silakan open cam. Kalau tidak open cam saya turunkan. Yang mau naik silakan ya, naik dulu. Bang Manulang nggak berani dia, Pak. Ya, saudara muslim, di tap-tap layarnya jangan lupa love orange-nya ya. Biar tidak rungkat. Saya minta saudara muslim yang naik biar kita di sini diskusi. Orange-nya jangan lupa. Ini ada apanya di apa kan ya? Mana itu? Apa itu? Ini banyak kali yang minta naik. Aduh, tolong saya sudah kurangi loh. Yang naik ini Kristen aja dulu. Yang Islam udah jangan dulu naik ya. Judulnya nggak kelihatan ini loh. Masa judulnya nggak kelihatan? Halo Andre. Halo, Ya agama apa bang? enggak saya Islam anu Mbak. Iya. Gimana?
agama Islam. Cuman saya ngepen sama Mbak aja. Oh gitu, oke oke. Mm-mm. Oke, saya uji dulu ilmu kau ya tentang Al-Quran ya. Kerjamu jangan hanya bertanya. Bisa nggak debat dua arah? Waalaikumsalam. Bisa nggak debat dua arah? Waalaikumsalam Raja Napogos. Bisa nggak debat dua arah, Nora? Ya Saya di uji sini Anda. yang naik Kristen wajib open cam. Kalau tidak open cam ya apa bedanya cica-cica di Oke, jangan menghujat ya. Kita uji ya, isi otak yang kita uji ya. Ayo kita debat dua arah. open cam Berani Kristen nggak? ya. Berani nggak? Kristen open cam. Ketik satu. Walaupun pakai data, cuman baca ayat ya, dipolisikan. Saya memang bukan takut dipolisikan, ya. Bukan takut, ya. Sekalipun pakai data, hanya membacakan, ya, dipolisikan. Jangan saya mohon sama orang Kristen, jangan mau on cam, itu politik, ya, supaya kamu ditangkap. Sekalipun kamu mengatakan data, ya, sekalipun Anda ya pakai data orang Kristen ya pasti ditangkap. Naik. Ya. Kalau yang Kristen yang bisa Ya, naik. Kalau saya ingatkan, saya lebih tahu tentang Islam ya, teman-teman Kristen ya, jangan mau open cam. Halo. Jangan ada yang terpancing Kristen open cam ya. Saya ingatkan, saya lebih tahu daripada Anda seperti apa Islam ya. Yang Kristen, Oke. user Kristen apa Islam? Kalau Kristen langsung open cam, kalau Islam saya turunkan. Halo. Jangan jebak orang Kristen. Sekali lagi saya ingatkan, jangan kalian yang minta tapi kalian penjarakan. Ya. Oke. Jangan, mohon ya, saya ingatkan ya, Kristen seluruh Indonesia jangan pernah Naik tadi anjing atau babi tuh yang naik tuh? Yang naik tuh anjing atau babi? Kalau anjing ya nggak usah open cam, nggak apa-apa sih. Yang naik di sini saya bilang Kristen yang bisa open cam. Kalau nggak bisa open cam nggak usah naik. Saya juga nggak butuh. Islam ditahan dulu, jangan ada dulu yang naik Islam. Saya mohon, ya. Yang tadi itu saya nggak tahu. Saya sudah itu kan gini, anjing saya suruh open cam dia tidak tahu arti open cam. Ya. Ya tadi saya suruh open cam enggak. Kok entah apa-apa kok ngomong. Ya hanya binatang yang nggak mengerti bahasa manusia gitu. Mesti. Ya, baik. Halo Ashraf. Assalamualaikum. Ya Islam, Mbak. Assalamualaikum. Islam, Abang. Islam lah kalau saya cakap Assalamualaikum Islam lah kak. Tak ada, saya nak beritahu. Tapi dia dah turun dah budak tadi. Kalau dah bodoh tak payah masuk lah, memalukan je itu. Tapi dia dah turun kak, tak apa, turunkan saya. Oke. Mama pakai nak, Mama pakai dua-duanya nak. Kalau habis baterainya, keluar aja main. Target kilatnya ya, dihabiskan dulu. Target kilatnya 40 doang. Itu harus dipenuhi. Dia minta target.
Nora kok auranya negatif banget ya? Yang negatif itu pemakan babi. Yang negatif itu pemakan babi. Pakai filter. Siapa yang pakai filter? Aku pakai filter gitu. Aku pakai filter. Oh, nggak usah pakai filter ya. Ya, mau kalian lihat saya nggak pakai filter. Sebentar, sebentar. Kalian lihat nanti saya nggak pakai filter. Saya nggak pakai filter pun nggak masalah kok. Sebentar. Mana nih? Efek nggak pakai filter. Oke, ini saya nggak pakai filter nih. Tuh, nggak pakai. Nggak pakai filter. Kaum batu memek, Tuhanmu keluar dari lubang itu. Kamu pakai filter nih. Jangan ngomongin mimik. Tuhan keluar kamu dari lubang mimik. Tuhan kamu keluar dari lubang mimik. Tuhan kamu mimik. Ini nggak pakai filter. Saya pakai filter biar dibilang Nora nggak cantik kalau nggak pakai filter. Ini nggak pakai filter. Begitu. Jangan ngomongin meme, karena ada manusia yang keluar dari meme pun dituhankan. Sakit kan? Itu nggak pakai filter. Jadi nggak usah tantang saya, nggak usah pakai filter lah. Kamu naik sendiri, tunjukin kau nggak boleh. Nggak usah pakai filter nih. Hello One Piece. Assalamualaikum. Ya, Islam. Ya bunda. Islam. Oh Islam bunda asli. Cuma salah ini Ya, ada bunda. yang benar. Apa? Salah pencet bunda. Ya tidak salah Tuhan toh. Betul. Oke dia ya. Betul sekali. Live-nya hanya menjelekkan agama lain. Apa gunanya belajar agama? Belajar agama itu agar tahu Tuhan tidak mungkin mati. Tahu juga Tuhan itu tidak mungkin ditampar, dicambuk, diludahi. Itu gunanya belajar agama. Jangan kau belajar agama baru kau bilang Tuhan bisa mati. Sampai makan uang S1, S2, S kampret kalau Tuhan bisa ditampar. Jangan percuma kamu belajar agama kalau Tuhan bisa tangannya dilubangi. Oslo Ali, Islam Kristen. Yang Islam silakan turun, yang Kristen silakan buka kamera. Islam mau tanya, tapi kalau tanya ke Kristen di framing pun boleh pun tanya pun. Nggak boleh. Ya udah, terima kasih. Sehat selalu Bun. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Gitu. Jadi ada tadi yang bilang gitu, Nora cantik hanya pakai filter nih. Saya nggak pakai filter. Saya kenapa mau pakai filter? Karena biar di framing. Nora itu cantiknya cuma karena filter. Ya. Iya.
Bangga dengan menuhankan sang pedofil. Hahaha. Bangga dengan menuhankan sang pedofil. Kau yang harus bangga juga dengan ada Tuhan yang bisa merobek perawan. Gitu loh. Ya Tuhan tidak boleh merobek perawan. Halo. Halo. Halo, Kak siapa nih? PK yuk. Oke, kita PK. Ada challenge-nya kan nih? Gila, tapi pelayannya gede banget. Banyak banget. Kakak orang mana? Saya orang Medan. Oh alah. Sama ini ada marganya gitu. Aku ada marganya juga soalnya. Saya ada Aritona. Oh, Aritonang. Saya ini Lubis. Islam. Lu apa marga lu? Hoki putih. Bulu apa buki-buki ya? Apa marga lu? Hoki putih. Hoki putih. Kakak ini udah gak kayak gitu loh. Kakak main PK dari kapan? Gila, tap air kencang juga ya. Followers kakak kompak juga ya. Tapi netizen saya nggak gila. Netizennya nggak Gila tuh, yang gila tuh ada nih manusia-manusia yang di sini agak otaknya sengklek. Contoh, mau dicontohin siapa? Kayak gimana tuh yang otaknya sengklek itu kayak gimana? Yang sering makan babi. Dia nih. Makan babi? Enggak sih, mirip aja sama babi. Jangan, nggak boleh kayak gitu. Emang dia Islam Kristen? Keduanya. Terkadang. Tuh, dia nggak jelas kayak ini dia emang. Oh itu ya harus punya pendirian jadi cowok. Ini emang nggak jelas cowok. KTP-nya apa KTP-nya? KTP-nya hilang. Bukan, Islam apa Kristen agamanya? Lupa dia waktu itu apa sih? Lupa gua. Buddha deh. Enggak, dia nggak jelas kata tapi beneran nggak jelas. 3 orang ngegip. Peter Bang kita mute seumur hidup. Ya. Kakak penontonnya 1000 katanya. Di sini sedikit. Cuma satu. Kakak kontennya apa kalau boleh tahu? Saya kontennya itu untuk meluruskan otak-otak yang sengklek. Saya lintas iman, lintas agama. Oh alah. Pas banget nih. Kak, teman saya nih kalau misalkan setiap malam minggu itu dia itu suka minum-minum tuh, itu dosanya apa sih Kak kalau boleh tahu? Saya kan nggak paham banget. Dia suka minum-minum gitu, orang Islam. Siapa sih? Lu? Gua nggak gue pernah minum tapi kan nggak sering. Apa dosanya Kak? Ya tetap dosa. Iya, apa hukumannya apa nanti di akhirat? Ya kalau dia tidak bertobat, ya Allah akan masukkan ke neraka. Dengerin, makanya tiap minggu ngajakin saya. Tiap minggu. Gak pernah gue. Ada cetannya. Itu kan gue lagi banyak Ada cetannya. masalah. Nah kalau yang diajak sama yang ngajak tuh dosanya beda nggak Kak? Sama. Aduh, untung saya nggak ngayain. Namanya Islam. Saya iya, dia nggak tahu. Saya iya. Kalau kata gue mana gak? Itu nggak bagus deh. Emangnya Islam ya? Iya. Dia nggak tahu saya iya. Kamu Islamnya. perbaiki. Iya. Ini jam 11 sih, habis ini zuhur. Kak di Medan emang jam berapa sekarang? Kalau zuhurnya itu jam 12.35 kadang 40. Orang yang membatalkan puasa secara sengaja apa dosanya Kak? Dosa. Iya, ini orang nih kalau membatalkan doang nggak apa-apa. Mengajak orang batal. Oh, Juga sama. Kalau lagi nggak kuat gimana? Ini orang nih, saya sudah dibilang mulu. Nih tuh. Oh, kalau mulet ada dosa nggak sih Kak? Kalau rambut mulet kayak gini Kak tuh? Apaan sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 637 jujur, keras banget kita kalah coy. Saya udah 2 kali PK kalah sama orang. Sama ibu-ibu. Sama tadi bukan. Tadi bukan. Itu waktu kan? gue nggak nonton sih. Gua Kak nggak- ini nggak apa tahu. itunya sumpah gue. Jangan terlalu. Mau kenapa? Enggak, gini ya. Saya teringat omongan Bang Zuma. Bang Zuma ngomong begini. Anak-anak muda itu lebih harus kita kasih ilmu
pemahaman daripada yang sudah tua. Karena anak-anak muda ini tingkat emosinya masih labil. Ya. Pemurtatan itu terjadi kebanyakan ke anak-anak muda loh. Jangan salah. Makanya kalau ada saudara muslim bilang, turun bun, turunkan bun. Bukan masalah turunkan. Bukan masalah karena dia itu Islam. Justru yang kayak begini yang saya takutkan. Menganggap sepele dengan akidah syariat loh. Iya. Dia pemahamannya dari mana coba? Dia ini bergaul. Jadi dia menangkap suatu ajaran, wawasannya dia ini dari lingkungannya. Jadi saudara muslim, ayolah. Saya tidak begitu gila untuk mau cari koin, yang PKPK itu tidak. Tapi anak-anak muda seperti itu saya miris kalau tidak paham. Makanya anak-anak saya ini laki-laki semua, ada anak satu saya lajang. Itu saya tanamkan betul. Jangan sampai gara-gara cinta dia murtad. Jangan sampai gara-gara pergaulan dia murtad. Takut loh. Karena mereka masih muda. Yang dimana mereka masih mengikuti hawa nafsu. Makanya saya senang kalau PKPK sama umat muslim, tapi yang nggak paham. Begitu. Jadi mereka harus tahu, jangan mengikuti teman mereka, yang karena begini, mereka berteman sama nonis nih, yang beda agama lah, yang di luar dari Islam, yang dimana keseharian mereka tuh tidak ada wajib sholat, yang dia biasa sering patuh kepada sholat, akhirnya dia tidak mau lagi, dan ujungnya apa? Murtad dia. Nah, ketika dia sudah murtad, dia padahal tidak tahu ajaran yang di luar Islam itu apakah ajaran benar atau tidak. Dia nggak tahu. Karena dia satu, sudah terlena dengan pergaulan. Kedua, dia sudah terlena nyaman tidak sholat. Ini anak muda loh. Makanya kalau saya ketemu yang seperti itu, saya tidak mau turunkan. Biar mereka tahu gitu. Biar mereka tahu bahwa hanya Islam itu ajaran yang benar. Bahwa Islam itu yang mengatur kehidupan manusia. Bahwa Islam itu Tuhannya dimuliakan, bukan dihinakan. Hanya di dalam Islam. Gitu. Tapi saya nggak tahu tadi siapa yang putuskan itu. Mungkin dia ya. Mana dalilnya? Oh banyak kawan. Allah sendiri yang mengklaim, telah kusempurnakan agamamu untukmu. Agama apa? Islam. Yesus tidak ada mengatakan Kristen itu miliknya Yesus, nggak ada. Bahkan Yesus tidak kenal Kristen. Yesus nggak kenal Kristen. Cerita kosong. Kalau Bunda akidah seperti Dr. Zakir Naik omong kosong. Apa itu tidak betul? Apa? Muhammad sunat nggak? Kamu lucu. Kau tanya Nabi Muhammad sunat atau tidak? Dikasih datanya kau bingung. Yang kau harus pikirkan kenapa Tuhan bisa bersunat. Muslim bersunat semuanya, laki-lakinya wajib. Kalau laki-lakinya saja sudah wajib, nggak mungkin Nabi Muhammad yang membawa, menyiarkan, menyebarkan agama Islam tidak bersunat. Tidak mungkin. Tidak mungkin Yesus tidak makan babi, kau makan babi, itu tidak mungkin, itu ajaran Yesus. Yesus tidak mengajarkan ajaran makan babi, kau makan babi, terus kau ngaku pengikut Kristus. Kalau Nabi Muhammad sampai diketahui tidak bersunat, otomatis para pengikutnya pun juga nanti tidak akan bersunat. Karena nabinya saja tidak bersunat. Sementara sudah dikatakan dalam Al-Quran, ikutilah. Ikutilah. Mengikuti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu suri tauladan. Disuruh mengikuti Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad tidak bersunat, kami bersunat. Dari mana dasarnya? Islam kok. Inilah kok pakai otak. Yesus tidak makan babi, kok makan babi. Terus datang kau, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Lucu, apa yang kau ikuti? Diracun. Yang mati diracun itu waktu dia di atas kayu salib minum anggur asam dicocol bunga karang. Memakan racun itu yang diracuni oleh seorang perempuan Yahudi, apakah Nabi Muhammad langsung wafat? Tidak.
tahun kemudian Nabi Muhammad SAW meninggal di atas pangkuan istri tercinta yang bernama Siti Aisyah. Meninggalnya karena apa? Ya meninggalnya karena uzur, sakit. Terus kenapa diklaim kepada racun itu? Karena waktu Nabi Muhammad mengatakan kepada istrinya, dia bilang begini, sakitnya sakaratul maut itu kurasakan seperti ketika aku memakan racun itu. Sakitnya memakan racun itu, tapi bukan langsung meninggal. Kau pikir seperti manusia yang terkutuk di tiang salib, yang ketika dia minum anggur asam dicocol bunga karang, baru dia ngomong selesai sudah. Iya, di Matius. Coba baca Matius. Apa dikatakan? Setelah dia meminum anggur asam yang diberikan oleh tentara itu, dicocol dengan bunga karang, Yesus menundukkan kepalanya dan mengatakan selesai sudah. Ya, mati. 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 Bunga karang. Tunduk kepala. Selesai. Mana nih? Selamat siang, Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sinambela. Silakan. Saya bertanya, di mana dalilnya kau katakan Muhammad itu disunat? Di mana dalilnya? Enggak. Di mana dalilnya? Jangan muncul aja keluar-keluar. Kau nggak ada yang tertulis, kau katakan. Jangan kau katakan yang nggak tertulis. Jangan kau katakan yang nggak tertulis, kau kafir nanti. Jangan yang nggak kau katakan, nggak pernah ada tertulis. Coba di mana dalilnya? Saya tanya, Nabi Muhammad disunat. Di mana dalilnya kalau kau kusuruh open cam kau tidak open cam? Nggak bisa menjawab, yang muncung aja kau panjang-panjangkan kayak anjing. Kalau kau makan anjing, jangan kau bilang muncungku kayak anjing. Kalau memang kau kayak anjing, itu udah cukup. Jaringanku nge-lag ya? Itu Faruk mana? Kenapa kau itu? Jatuh. Nah, lucu. Padahal dalam hadis, kenapa itu? pada dalam hadis jelaskan Nabi Muhammad SAW mengatakan salah satu keutamaanku ialah aku sudah berkhitan ketika dilahirkan agar manusia tidak melihat auratku. Beda sama RT sebelah teman-temannya, di mana katanya Tuhan tapi auratnya itu diobral-obralkan waktu lahir, katanya disunat. Ditengok nonotnya. Sampai mati pun diobral. Meninggal pun dipajang-pajang nonotnya di atas kayu, cuman itu. Yang herannya lagi ditempel di dinding kayak cica-cica. Oke, suka kali aku lagu cica-cica itu. Yang kedua lagi nih. Makanya saya bilang, wallahi saya beruntung meninggalkan kekristenan 13 tahun yang lalu. Karena apa? Sampai detik ini teman-teman Kristen ini nggak mau memperbaiki diri, membenah diri. Sama analoginya gini, itu loh. Mereka itu mempertanyakan apakah Nabi Muhammad SAW Di mana Paru? Mereka sendiri nggak sunat. Di mana dalilnya Paru? Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda. Apa nama dalilnya? Coba bisa buka dari sini. Dengar dulu Dinda. Bentar ku ambil perangkat yang lainnya. Di mana? Kau bukalah kameramu. Tenang Nora, jangan kesurupan. Yang kesurupan itu yang kepenuhan Jangan rohkan. kesurupan, tenang. Kau kan lahir, bentar, kau kan lahir ditemani oleh jin korin, makanya kau tenang. Sudah ada yang menemani kau. Di kandang binatang. Kenapa kau kejang? Santai bro, santai. Nah, sekarang ku tanya dulu. Santai. Ada nggak Nanti giliran kau bertanya. Nanti tenang kau, Iya, tenang. ada nggak manusia yang lahir di kandang Nanti binatang? giliran kau bertanya. Jawab dulu, malu kau ada Tuhan yang lahir di kandang binatang. Nanti giliran kau bertanya. Tapi Jawab kami dulu. aja yang kalian hujat.
menghujat, itu tidak ada lahir di Kok kandang menghujat? binatang. Saya bertanya, Nora. Saya bertanya. Kau tadi kan Saya bilang ingin tahu. kami tidak akan mengikuti kalau tidak ada dalilnya. Mana dalilnya? Itu Faruk lagi cari data. Diam dulu, Nora. Kejang-kejang si Nora. Anjing yang lahir di kandang anjing itu saya terima. Babi lahir di kandang babi saya terima. Manusia lahir di kandang binatang loh. Saya bingung ini binatang apa manusia yang lahir? Tidak ada spesialnya. Kau hebat kali menuhankan ada manusia lahir di kandang binatang. Terus kau kiaskan anak manusia itu dengan binatang. Setelah itu kau kutuk dia. Setelah itu kau telanjangi dia. Apa hebatnya? Anak saya lahir tidak di kandang binatang di rumah sakit, woi. Apa kayak gitu? Kalau hebat itu bapak, setidaknya dia jangan biarkan anak yang dikasihnya lahir di kandang binatang. Kalau kami dalil itu banyak. Kau dalilmu kau banggakan ada manusia dijadikan Tuhan lahir di kandang binatang. Bangga loh. Di mana lahirnya? Dia lahir di kandang domba. Kok bangga gitu loh. Hei, semiskin-miskinnya manusia, kalau tidak ada uang untuk melahirkan ke bidan, pasti di rumah dipanggilnya dukun beranak. Itu semiskin-miskinnya loh. Bukan lari dia pergi ke kandang ayam. Ini dalam hadis Tabarani, termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah dikitan dan tidak seorang pun melihat auratku. Hadis riwayat At-Tabarani. Sekarang coba si Jimmy naik lagi. Ketika Yesus disunat, dipotong pakai apa? Silakan. Enggak. Ini satu lagi itu ya. Sekarang begini itu. Menunggu apa nanti dia naik. Coba kita secara logika. Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang diklaim adalah murid-murid Yesus. Penulisan 4 Injil pasti menceritakan semua tentang kelahiran sampai kepada kematian. Betul tidak itu? Ini kita kaji dulu. Iya. Kecuali Markus yang tidak menceritakan tentang kelahiran Yesus. Benar kan? Matius dengan Lukas yang mencatatkan silsilah Yesus. Betul tidak? Nah, pertanyaannya, hanya Lukas 2 yang menceritakan tentang Yesus disunat. Betul tidak itu? Iya. Adakah Matius, Markus dengan Yohanes mencatatkan tentang persunatan Yesus? Tidak ada. Kenapa cuma Lukas? Karena berdasarkan Lukas 1:31, Lukas itu ngaku-ngaku kalau dia detektif, sang penyelidik. Kebangkitan Yesus, Yesus menemui murid-muridnya sampai Yesus terangkat. Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatatkan. Tapi ketika Yesus disunat, kenapa cuma 1 Injil Lukas itu yang menuliskan? Kemana semuanya? Kenapa cuma Lukas yang menuliskan bahwa Yusuf tidak menggauli Maria selama Maria mengandung? Kenapa? Kenapa Lukas yang memberitahukan, ya? Kenapa Lukas yang memberitahukan kepada Kenapa Lukas memberitahukan kepada gembala bahwa yang lahir Tuhan, sementara Matius mengatakan kepada orang Majus yang lahir itu bukan Tuhan. Matius mengatakan kepada orang-orang Majus. Lukas mengatakan kepada para gembala. Sebenarnya yang datang menjumpai gembala atau orang Majus? Itu silakan ambil alih. Sementara Markus duluan menulis daripada Lukas. Lukas itu menulis itu. Lukas itu terakhir loh. Karena dia kan bukan murid Yesus. Ya, silakan Binda Jack.
Open kamera. Kalau nggak open kamera saya turunkan. Oke, silakan. Open kamera pun kau tendang terus selama ini. Ya kan karena kau botol. Otaknya ngentot. Ya udah lanjutlah. Silakan Dinda. Buka open cam kau, nggak suruh orang open cam, kau nggak open cam. Ya itu open cam pasti lah. Udahlah lanjut aja lah. Open cam kau. Rup. Baju, bentar lu cari dulu baju. Buka celana kau, Rup. Open cam aja. Jijik bulatnya. Saya pakai filter dengan tidak pakai filter. Kalau ini lah wanita muslimah ya. Tetap jelek, Nora. Tetap jelek. Itu, Mau pakai itu filter. masya Allah cantik. Terlepas dari lemak-lemak babi yang haram ya kan. Cantik kali pakai filter. Kita kayak Agatha botok 10 juta tapi filternya hidungnya harus mancung kali kayak gini nih. Baru bibirnya kayak gini. Enggak, kau pakai filter, nggak pakai filter tetap jelek. Dia tua muka kau itu. Kau nggak nyadar aja. Jadi saya alhamdulillah udah terlepas dari minyak-minyak babi ya, kotoran-kotoran anjing ya kan. Ular dulu saya kan juga suka makan ular. Bapak saya tuh makan daging ular tuh. Bapak saya udah ganteng sekarang berseri mukanya gitu loh. Tidak makan babi, tidak makan anjing, tidak makan ular. Itu silakan itu. Oh, kok pakai baju dulu ya? Oke. Ya inilah wanita muslimah cantiknya ya Allah, masya Allah. Aku pakai efek kayak si Agatha. Lanjut Jack. Udahlah Jack. Kalau memang kenyataan saya lebih cantik dari bini kau ya udahlah. Kau gak ada apa-apanya. Bini kau keturunan Belanda, enak aja. Bini kau keturunan Belanda, bangga pula. Bini kau keturunan pemakan babi. Begitu. Udahlah Bokok, si bokok. Mirip kau tuh si bokok. Bokong, udahlah. Si bokok. Bini kau keturunan Belanda, asal kau tahu. Muka kau nggak ada apa-apanya. Udahlah cepat lah kau. Kau mau ada debat sama saya, jangan kabur kau. Kabur tuh selama ini kau. Yang sama. Iya. Terus. Kenapa ada selingkuh sama bininya? Bangga keturunan penjajah. Gini Jack, tadi malam aku diskusi sama pendeta senior dengan nama akunnya itu Sangkal Diri, ya. Dia membawa materi di dalam kitab Matius ya, di mana perihal berbicara tentang pernikahan, perkawinan. Nah, terus di data yang lain dia mengatakan di Kristen itu nggak boleh cerai karena sesuatu yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, kan gitu. Nah, aku tanya sama pendeta itu, Pak Pendeta, saya bilang, kalaulah memang Tuhan pernah mempersatukan Kristen dalam pernikahan, di mana Tuhan pernah menetapkan aturan-aturan pernikahan atau syarat-syarat sah perkawinan di dalam kekristenan? Apakah Tuhan pernah mengajarkan ritual perkawinan yang dilakukan oleh teman-teman Kristen di gereja? Adakah datanya tertulis di dalam Bible Tuhan pernah mengajarkan syarat-syarat sah perkawinan seperti itu? Kalau memang tidak ada, tidak pernah diajarkan gitu loh. Bisa jadi berarti yang mempersatukan kalian itu bukan Tuhan tapi pendeta. Nah, itu pertama. Yang kedua, ingat ya, berarti yang mempersatukan si Jack ini dengan istrinya bukan Tuhan tapi pendeta. Nah, apa bedanya sama zina? Zina itu juga Jack yang mempersatukan si pezina laki-laki dan perempuan itu apanya? Apa nama itu? Apa? Calonya itu apa namanya? Calo itu. Calo pezina itu apa namanya? Mucikari. Mucikarinya. Gitu loh, yang mempersatukan mucikarinya. Nah, maka muncul pertanyaannya Jack, ya. Kalaulah memang Tuhan pernah mempersatukan Kristen dalam bentuk perkawinan atau pernikahan, di mana Tuhan pernah menetapkan syarat-syarat sah atau hukum perkawinan, aturan perkawinan di dalam kekristenan, di dalam Bible, di mana, Dek? Sudah? Silakan, Dinda. Gini loh. Kalau Kristen itu yang diutamakan bukan ritualnya.
Yang diutamakan adalah prinsip-prinsipnya. Misalnya apa? Lu kalau mau nikah nggak boleh sama istri orang, sama suami orang. Jangan nafsu sedikit kawin bawa tangan, nafsu dikit kawin bawa tangan. Iya, Nafsu- ketentuannya itu di mana tertulis Kau diam dulu, kau diam dulu, kau diam Nggak, dulu. jangan jawab aku dengan congor. Ini jawab pacaran kita. Ketentuannya di mana Kau diam dibikin, dulu. Jack? Kenapa kau takut jawab? Bukan Kau diam dulu. takut, jangan ngarang Kau diam bebas dulu. lah. Nih, kau diam dulu. Nih. Ketentuannya itu tertulis di Kau mana, diam Dinda? dulu. Kenapa kau takut ku jawab? Kau diam. Di Kristen itu lebih diutamakan adalah prinsip-prinsip daripada pernikahan itu. Di mana tertulisnya? Kan kau ngomong sendiri tadi, dia nggak boleh bercerai, nggak boleh menikah dengan orang yang diceraikan. Itu ada semuanya. Iya, yang di mana penting. tertulisnya aturan syarat-syarat sah kawin Kristen? Di mana tertulisnya? Dulu, kau diam dulu. Boleh kau diam dulu. Iya, bagaimana aku bisa Bukan, diam kalau kau nggak kasih diam data? dulu, Kau diam dulu. Kau diam dulu. Nih, kata si Abdul Somad gini, kamu punya istri sini, lalu kamu pergi ke kota lain, kamu nggak perlu izin sama istri yang ini, kamu kawin lagi, sah. Kamu ke kota lagi, kawin lagi, sah katanya. Ah, itulah agamamu, ya. Kau lihat dari situ saya ketahuan agamamu sama atau agamaku yang benar, ya. Oke? Iya, di mana Silakan. tertulisnya, Jack? Syarat-syarat sah perkawinan Sama Kristen, bener gak? Jack? Bener Abdul Somad ngomong gitu, kau jawab. Kau jawab, Abdul Somad ngomong gitu, kau benar gak? Syarat-syarat sah perkawinan Kristen di mana Sekarang aku tanya tertulisnya, sama Jack? kamu, Abdul Somad ngomong begitu bener gak? Iya, syarat-syarat sah perkawinannya Kristen di mana tertulisnya, Jack? Abdul Somad ngomong begitu bener gak? Kau jawab. Loh, kok pertanyaan kau jawab dengan pertanyaan sih? Kau jawab dulu. Tadi aku udah jawab. Kalau Kristen itu yang terutama adalah prinsip-prinsip. Di mana tertulis prinsip-prinsip itu, Dinda? Syarat-syarat sah kawin. Contohnya, Zack, diam dulu. Zack, Semuanya diam dulu. itu. Abangnya bicara pakai data, Zack. Ya. Bang, Kalau di abang dalam kaki. Yahudi, Abangnya mau kalau kayak begitu. kalau di dalam hukum Yahudi, Abang ya, kayak kalau begini. Yahudi, sabar dulu, Dinda. Ganteng, Kalau ganteng. Yahudi itu kan punya Bawa-bawa syarat-syarat gua. sah perkawinan. Di antaranya ada 5 syarat sah yang harus dipenuhi kedua mempelai ketika seorang mempelai itu mau menikah. Yang pertama, ya, tanpa ada paksaan dari siapapun, tertulis dalam Kejadian 24:57. Nah, yang kedua, harus sesama Bani Israel, tertulis dalam Ulangan 7 nomor 3 sampai 4. Dengan dengar dulu, Dinda, dengar dulu, Dinda. Yang ketiga, ikatan hukum dan mahar disebut dengan kidusin. Yang keempat, surah perjanjian atau ketubah, di mana tertulis dalam Yeremia 32:44. Yang kelima, nah, dalam hubungan suami istri, syarat-syarat sah perkawinan ya disebut dengan nisuin, hukum perkawinan, tertulis dalam Kejadian 2 nomor 24. Nah, Kak, kalau Kristen ini tertulis di mana, Jack? Jangan tunggu dulu, Jack. Jangan kalian terlalu vulgar berbicara tentang perceraian, sementara kalian itu gak pernah menikah. Ya. Di mana tertulisnya? Ya, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tahu gak ayat itu artinya apa? Itu sudah jadi istrinya. Gimana sih? Jelas. Kau dengar Ini baik-baik. pranikah loh, Jack. Kau Itu diam. pranikah. Ya, maknanya itu jelas bahwa laki-laki itu harus memiliki kekuatan kemampuan untuk berkeluarga. Di mana datanya, Jack? Kan keluarga kau. Di mana datanya, Dinda? Lakinya Di mana datanya? Buktikan kalau kau tidak gila dengan kau berikan data, Dinda. Nih, meninggalkan ayah ibunya nih. Perhatikan aku tulis kasih tahu ayat. Diam ya. Ya. Nih. Dari ayat ini aja udah jelas. Sebab itu laki-laki ayahnya ibunya. Teman-teman Kristen, kalau ditanya tentang hukum syarat-syarat sah perkawinan, bingung. Jawab. Kau ini Bingung, tanjur silakan. Iya, kasih data lah, Zack. Aku mau ngomong, kau kasih data. Alkitab kau belok-belokan, kau comot-comot, kau potong-potong. Itu Oh enggak lo, kau cari data dulu. Kau Iya, akan silakan cari data, jangan marah-marah lah, Dinda. Omonganku, percaya sama aku. Kau akan Silakan. dibaca ayatnya. Sebab itu sholat akan meninggalkan ibunya dan bersatu Silakan. dengan istrinya, sehingga kedua menjadi satu daging. Kau diam, ku jelaskan. Kan udah jadi istri itu kan, Zack. Bersatu dengan istrinya katanya, kan sudah jadi istri, makanya simak pertanyaan abangnya Dinda. Di sini otakmu nggak nyampe, Ruk. Aduh. Yang saya tanyakan ini syarat-syarat sah pernikahan.
Aku aturan bilang, pranikah loh, Zek. teman-teman di bawah, Jack, perhatikan sabar dulu, ya. Jack. Jack, gini, Si Jack. Martin otaknya di bawah otak Bang IQ Apakah orang seperti Bangladesh ini ini. ajaran kasih? IQ di bawah orang Bangladesh ini. Ngomongnya Bener-bener kasar, tapi sok kepinteran. mencaci, memaki. Aku baca, kau tanya Padahal dalil. ini hari ini adalah hari Minggu. Kau tanya dalil, ku Hari jawab yang dalil. penuh dengan berkat. Kau Akan tanya tetapi dalil, dia kau jawab ngomong dalil. memaki-maki dan mencaci-caci. Kenapa kau Inikah takut? yang kau dapatkan di gereja, Kenapa kau Zek? takut? Inikah yang kau dapatkan di gereja? Makanya saya bilang tenangkan hatimu, Zek. Jack, tenangkan hatimu. Izinkan saya ngomong dulu, Dinda. Ku jawab loh, kenapa kamu Ya terus terus? sudah, di mana datanya? Ya, tertuliskan di dalam Bible. Dengar dulu aku, biar kau simak pertanyaanku. Di mana datanya di dalam Bible? Di mana Tuhan berfirman menyampaikan inilah syarat-syarat sah perkawinan di dalam kekristenan. Seorang anak laki-laki harus begini-begini. Syarat ini. Iya, di mana? Ayah ibu tulisnya, Zek? Kemampuan, kekuatan untuk bertanggung jawab sama istrinya. Di mana tertulisnya itu penjelasanmu itu? Sama orang tua. Di mana tertulisnya penjelasanmu itu? Ini dulu itu. Jack, berarti syarat sahnya harus meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya itu syaratnya. Artinya ada maksudnya di situ semua. Oke, itu tapi yang kutanya bukan itu udah jadi istri. Ya, betul, tunggu, ini sedikit saja. Jadi kalau sebentar, Jack, sebentar lah. Itu makanya kau selalu orang. Sabar dulu. Kalau ayah ibunya atau ibunya kita buat, ayahnya udah tidak ada. Ibunya di situ stroke, tidak bisa ngapa-ngapain, hanya terbaring, itu tetap wajib harus ditinggalkan. Itulah IQ jongkokmu itu. Katanya jangan kasih. Katanya syaratnya wajib harus meninggalkan ayah ibunya. Nah, kalau ibunya stroke, tidak bisa ngapa-ngapain, sudah umur 90 tahun, wajib ditinggalkan. Dengar baik-baik ya. Kalau dia wajib mau atau tidak? Kalau dia mau menikah, dia mesti bisa bertanggung jawab sama istrinya itu pertama. Yang kedua, wajib ditinggalkan apa tidak? dia harus memikirkan orang tuanya. Mana datanya? Orang tuanya. Data lo, Jack. Orang tuanya. Iya, datanya di mana? Nih, kayak aku nih. Datanya. Inilah teman-teman ya, makanya saya bilang Kristen kalau ditanya tentang hukum meninggal. Kalau ditanya tentang hukum meninggal. Gak usah cerita kau Zack, mana datanya syarat-syarat sah perkawinan dalam Kristen. Aku bilang samamu. Kenapa kau takut? Gimana? Kalau kau mau nikah, kau harus punya kemampuan. Itu yang pertama. Mana tertulisnya harus punya kemampuan? Sudah bilang, meninggalkan ayah ibunya. Sudah jelas belum? Untuk bersatu dengan istrinya kan? Iya, itu udah jadi istri. Gini analoginya, Jack. Itu bukan istri orang, istrinya dong. Dengar dulu, Jack. Kasih aku kesempatan menjelaskan, Jack. Kita jangan berupaya untuk merendahkan orang lain, Jack. Jack, tenang dulu, Jack. Contohnya gini, Jack. Analoginya, Jack. Aku laki-laki. Ada perempuan, oke? Kami belum suami istri nih, Jack. Belum suami istri. Istrinya dong. Enggak, ini analogi loh. Aku laki-laki. Itu istrinya, bukan semua orang. Ini pertanyaanku kok sampaikan dalam bentuk ya Allah ya Rabbi. Kayak gini ya diajarkan sama mereka di gereja. Dengarkan dulu, Zek. Dinda, jangan emosi. Kau baru pulang gereja kok emosi sih? Aku sampaikan pertanyaanku dalam bentuk analogi. Oke, dengarkan, Jack. Aku kan laki-laki, Jack. Contoh. Iya, ini contoh. Aku laki-laki nih, Jack. Udah ya. Aku mau menikah dengan seorang perempuan. Ketika kami mau menikah, kan belum jadi suami istri kami kan, betul? Nah, kami mau menikah ini, kami mau mendaftarkan pernikahan ini di kekristenan. Nah, yang ku tanyakan, syarat-syarat apa yang harus aku penuhi? Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi si perempuan menurut hukum Tuhan di dalam Bible supaya kami bisa menikah? Ya. Apa itu syaratnya? Baru kalau Kau diam, kau jawab. Jelas Alkitab katakan tidak boleh menikah dengan orang yang sudah menikah. Ayatnya ada. Kan kami belum nikah. Ini kami belum nikah, tapi mau menikah sama seorang perempuan masih gadis. Kan kau belum nikah nih. Kau belum nikah. Iya, perempuannya belum nikah.
Aku belum ini nikah. belum misal. menikah. Kau dengar dulu. Kau dengar saya ngomong dulu. Kau dengar saya ngomong. Silakan. Sama-sama belum menikah kami nih, Zek. Kami mau mendaftarkan pernikahan kami gitu loh. Kau dengar saya ngomong dulu. Ya silakan. Apa syarat-syarat yang harus kupenuhi? Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi perempuan ya silakan. Proses terus kayak Mama Ruk. Kau diam. Ya silakan Dinda, silakan. Silakan. Aku belum nikah nih. Ya kan? Lalu pacarku juga belum nikah. Ya. Ya kan? Aku mesti ngecek. Apakah calon istriku itu benar? Bahwa dia benar-benar belum pernah menikah. Itu yang pertama. Di mana tertulis itu? Dicek dulu gitu loh. Di mana? Orang bercerai menikah dengan berzina. Ya, di mana tertulisnya itu? Seorang laki-laki harus mengecek dahulu bahwasanya si perempuan belum menikah. Di mana? Habis kasih samamu. Enggak, tertulisnya di mana, Dinda? Ini jelaskan, kalau kamu bercerai, kamu tidak boleh menikah lagi. Kalau kamu menikah lagi, kamu bercerai. Belum bercerai, Itu cuman ada cerai nikah syarat. pun belum, Zek. Itu syarat. Kau nggak nyampe. Nikah loh. Kau nggak nyampe. Gak pernah nikah kami dua loh, Zek. Kau bilang pula bercerai. Aku kan mau nikah. Enggak, begini aja, begini aja. Begini, Jack, dengarkan dulu. Ini contohnya begini. Faruk lajang, terus yang mau dinikahi ini masih gadis. Asli masih gadis. Nah, mereka mau menikah. Syarat-syaratnya itu apa yang harus mereka penuhi? Dia sama-sama tahu kalau orang itu benar-benar cuman bukan di mulut doang ngaku. Dia mesti cek ke kelurahan bahwa dia itu belum nikah. Udah dicek. Oke. Satunya lagi apa? Syarat-syaratnya. Di mana? Tunggu dulu itu. Di mana ayatnya? Ayatnya sudah jelas. Di mana tertulisnya, Zek? Gini, Zek. Di mana tertulisnya dalam Bible? Zek, di mana tertulisnya dalam Bible? Seorang laki-laki harus mengecek perkawinan si perempuan di kelurahan. Di mana tertulisnya? Si laki-laki harus mengecek pernikahan si perempuan di kelurahan. Baru tahu aku. Ternyata di zaman Yesus sudah ada kelurahan. Karena sejak bilang syarat utama, si laki-laki harus mengecek perkawinan si perempuan di kelurahan. Kalaulah memang pada zaman Yesus sudah ada kelurahan, waktu Yesus tinggal di Nazaret dan Galilea, dia itu di kelurahan apa, Zek? Apa nama kelurahannya? Ada pula syarat-syarat nikah. Yang pertama, si laki-laki harus mengecek perkawinan si perempuan di kelurahan. Jaga aja. Itu bukan urusan kita lah administrasinya itu, Zek. Makanya saya bilang, teman-teman, Kristen kalau ditanya tentang hukum kepada mereka, khusus tentang hukum pernikahan saja, dimulai dengan hukum pernikahan saja, meninggal dunia. Kalau nggak meninggal dunia, karena dia tidak bisa menunjukkan data yang eksplisit adanya kerasukan kayak gini. Kayak gini kerasukan. Kalau ditanya data kerasukan, nggak percaya, Glenn? Kita tanya sama dia. Di mana datanya, Jack, tertuliskan seorang laki-laki harus mengecek perempuan itu di kelurahan. Di mana datanya? Silakan. Di mana datanya? Laki-laki harus ngecek di kelurahan. Di mana datanya? Itu kan jelas ayat itu mengatakan kamu nggak boleh menikah. Tertulisnya mengecek di kelurahan. Oh, kau tuh haji rendang sama kesinora harus meninggalkan kalau ayah ibunya stroke bagaimana? Bilang aja kau gembel. Sekelas kau nggak punya rumah, kau nggak punya kerjaan, tapi kau mau kawin. Bayangkan lah teman-teman, sekelas Tuhannya si Jack Tuhannya masih ngurusin kelurahan. Tuhan si Jack ini masih ngurusin kelurahan. Mampu kagak? Ngurus kelurahan Tuhan. Makanya itu kau itu nggak mampu tuh. Nggak mampu debat sama saya. Akhirnya laki-laki jika hendak menikah, maka laki-laki itu harus mengecek di kelurahan. Tuhan masih Tuhan loh. Masa Tuhan ngurusin kelurahan? Enggak ada. kau
nggak nyampe. Meninggal. Oteng kalau ditanya hukum meninggal dunia. Kok selama mengkritik saya kok? Enggak, silakan aja, silakan. Oke lah, itu ya, aku sholat dulu itu ya. Nanti Kau lagi ya. kalau sholat kau pada mau coli kau ini, aduh. Malas lah aku diskusi sama kau, Jack. Orang Tuhan kau masih ngurusin kelurahan kok, gimana? Itu namanya ngecek secara benar, dongo. Katanya raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Masa masih ngurusin kelurahan? Ya enggak. Lah, emang kau kawin tinggal begini doang, tinggal nikah di bawah tangan gitu. Nah, di bawah tangan gak perlu kelurahan. Itulah kalian dengan kata-kata kalian ini, semakin memojokkan agamamu sendiri. Aku kalau kalian gak perlu macam-macam kelurahan. Dia mau punya bini kayak mau punya apa kayak nggak penting. Yang penting begitu. Kita jangan nangis, Ojek. Yang penting begini. Kita jangan nangis. Ini menurut agama, bukan menurut Kata si Dukcapil. Somat. Kan ada Dukcapil di zaman Yesus. Masalah juga bilang Kan ada kakak, kartu keluarga, KTP. Udah, nggak usah ngurus Dukcapil dulu. kota lain. Udah, Jack. Masa bisa sampai ke Dukcapil? Sampai 4 kali. Udah, Jack. Masa dicek Kalau lagi? salah di satu yang satu cerai itu. Kenapa bisa dicek ke Dukcapil? Jack, ini urusan agama, ngapain ke Dukcapil? Yang satu cerain dulu. Satu katanya. Saya bilang, pengurusan sahnya pernikahan di dalam agama, bukan di dalam dasar negara. Kalau di negara iya. Kalau di negara kita, kalau yang gadis harus ada surat keterangan persetujuan dari kedua orang tua. Dari orang tua itu ada, wajib. Karena dia masih gadis. Kau lucu. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.